tetap dilaksanakan dan juga organisasi itu tetap bisa dijalankan. Baik, jadi untuk memenit waktunya kan kita tujuan utama kita untuk kuliah ini itu dari amanah kita dari orang tua untuk menyelesaikan kuliah. Jadi utamakan dulu kuliahnya, dan jika ingin ikut berorganisasi, jadi kita harus bisa menjadwalkan kapan kita kuliah dan kapan juga kita berorganisasi. Jadi supaya kita bisa lebih uh, antara kuliah dan organisasi itu bisa seimbang gitu. Nanti kan kita bikin jadwalnya, misalnya di malam harinya kita untuk bikin tugas gitu, untuk pagi atau sorenya kuliah. Dan juga kan diorganisasikan juga tidak membutuhkan waktu setiap jam gitu, jadi seperti itu. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kadang kita masuk organisasi itu kan, kadang kita tuh rajin banget, atau antusias banget gitu di organisasi itu, tapi kadang kita malas gitu untuk organisasi. Terus bagaimana cara Welly mengatasinya supaya kita itu bisa tetap antusias di organisasi? Jadi saya juga pernah merasakan kan, uh, ada juga kadang tuh semangat, kadang juga nggak ada semangatnya gitu kan. Jadi untuk menstabilkan kembali itu kita sebelumnya kan untuk menjadi pengurus satu organisasi kan kita juga sudah bersumpah. Jadi uh, kita ingat dulu sumpah kita itu kan tidak boleh meninggalkan organisasi itu begitu saja. Jadi kita harus tetap menjalankan amanah itu, karena amanah itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Um, Lalu apa alasan Willy untuk bergabung di organisasi? Karena banyak sekali ya organisasi yang Willy ikuti. Apa motivasi ataupun alasan Willy untuk mengikuti organisasi itu? Alasannya sendiri itu pertama kan dulu anak itu tidak ada ikut organisasi di waktu SMA atau SMP gitu kan. Jadi di kampus ini saya mempunyai satu pemikiran gitu kan. Kalau saya cuma kuliah gitu, nggak ada ikut apa-apa, berarti cuma sebatas itu aja yang Ana dapatkan gitu. Jadi pastinya untuk berorganisasi yaitu supaya Ana bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga dapat pengalaman-pengalaman yang berharga, dan juga mendapat teman-teman yang banyak gitu.
kita dapat mengembangkan potensi diri kita. Iya. Eh, Lalu kan kita pernah dengar mahasiswa itu ada dua. Yang pertama yaitu mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa yang kura-kura atau kuliah rapat, dan juga mahasiswa yang kuliah pulang. Jadi apa pendapat Welly tentang mahasiswa yang kupu-kupu ini? Jadi pendapat Ana mengenai mahasiswa yang kupu-kupu ini itu masa itu rugi gitu kan, masa iya kita hanya kuliah dan pulang gitu, jadi yang kita dapatkan cuma ilmu yang kita pelajari saat kuliah aja gitu kan. Tidak ada ikut organisasi apapun, jadi kan kita kan harus bermanfaat bagi orang lain gitu kan, jangan menyibukkan kita untuk berorganisasi, dan disitu juga terdapat lebih berpikir kreatif lagi dan inovatif. Lalu bagaimana Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi halo, selamat siang. Siang juga. Boleh kenalan siapa namanya dan asalnya dari mana? Boleh. Jadi perkenalkan, nama Ana Weliardani, dari Prodi Pendidikan Fisika, asal dari PSL, tepatnya di Lunang. Dan sekarang kesibukannya yaitu sebagai mahasiswa dan juga aktif dalam berorganisasi di kampus maupun di luar kampus. Iya, sebelumnya Welly ini aktif banget di organisasi di dalam kampus maupun organisasi yang berada di luar kampus. Nanti kita mohon izin ya untuk mengorek-ngorek sedikit tentang organisasi. Sebelumnya organisasi itu apa sih? Gitu. Organisasi itu kalau menurut anak pribadi yaitu suatu lembaga atau suatu kelompok gitu kan. Nanti itu kita akan mengembangkan bakat dan minat kita, dan juga bisa mengasah kita supaya menjadi seorang yang mandiri, seorang yang pemberani, dan juga bisa mengembangkan karya-karya kita. Lalu kan saat kita berorganisasi itu kan membutuhkan banyak waktu kita yang tersita di sana. Bagaimana cara Welly memanage waktu, karena kan kita sebagai mahasiswa itu tahu sendiri kalau seorang mahasiswa itu pasti akan dibebankan oleh banyak tugas ya, apalagi ditambah dengan tugas-tugas organisasi. Jadi menurut Welly, bagaimana cara Welly membagi waktunya supaya tugas itu tetap dilaksanakan dan juga organisasi itu tetap bisa dijalankan? Baik, jadi untuk memanage waktunya kan kita tujuan utama kita untuk kuliah ini yaitu dari amanah kita dari orang tua untuk menyelesaikan kuliah. Jadi utamakan dulu kuliahnya, dan jika ingin ikut berorganisasi, jadi kita harus bisa menjadwalkan kapan kita kuliah dan kapan juga kita berorganisasi. Jadi supaya kita bisa lebih antara kuliah dan organisasi itu bisa seimbang gitu. Nanti kan
kita bikin jadwalnya, misalnya di malam harinya kita untuk bikin tugas gitu, untuk pagi atau sorenya kuliah. Dan juga kan diorganisasikan juga tidak membutuhkan waktu setiap jam gitu, jadi seperti itu. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, kadang kita masuk organisasi itu kan, kadang kita tuh rajin banget atau antusias banget gitu di organisasi itu, tapi kadang kita malas gitu untuk organisasi. Terus bagaimana cara Welly mengatasinya supaya kita itu bisa tetap antusias di organisasi? Jadi saya juga pernah merasakan kan, ada juga kadang tuh semangat, kadang juga nggak ada semangatnya gitu kan. Jadi untuk menstabilkan kembali itu kita sebelumnya kan untuk menjadi pengurus satu organisasi kan kita juga sudah bersumpah. Jadi kita ingat dulu sumpah kita itu kan tidak boleh meninggalkan organisasi itu begitu saja. Jadi kita harus tetap menjalankan amanah itu, karena amanah itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Lalu apa alasan Welly untuk bergabung di organisasi? Karena banyak sekali ya organisasi yang Welly ikuti. Apa motivasi ataupun alasan Welly untuk mengikuti organisasi itu? Alasannya sendiri itu pertama kan dulu anak itu tidak ada ikut organisasi di waktu SMA atau SMP gitu kan. Jadi di kampus ini saya mempunyai satu pemikiran gitu kan, kalau saya cuma kuliah gitu nggak ada ikut apa-apa, berarti cuma sebatas itu aja yang Ana dapatkan gitu. Jadi motivasinya untuk berorganisasi yaitu supaya Ana bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga dapat pengalaman yang berharga, dan juga mendapat teman-teman yang banyak gitu. Jadi dalam berorganisasi ini kita dapat mengembangkan potensi diri kita. Ya. Lalu kan kita pernah dengar mahasiswa itu ada dua. Yang pertama yaitu mahasiswa kupu-kupu, dan juga mahasiswa yang kura-kura atau kuliah rapat, dan juga mahasiswa yang kuliah pulang. Jadi apa pendapat Welly tentang mahasiswa yang kupu-kupu ini? Jadi pendapat Ana mengenai mahasiswa yang kupu-kupu ini yaitu nama saya itu rugi gitu kan. Masa ya kita hanya kuliah dan pulang gitu. Jadi yang kita dapatkan cuma ilmu yang kita pelajari saat kuliah aja gitu kan. Tidak ada ikut organisasi apapun. Jadi kan kita kan harus bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Jangan menyibukkan kita untuk berorganisasi, dan di situ juga kita dapat lebih berpikir kreatif lagi dan inovatif. Lalu bagaimana pendapat Welly? Kalau organisasi itu kan banyak yang mengatakan kalau organisasi itu cuman hanya untuk menambah relasi ataupun hanya menambah teman. Apakah Welly juga beranggapan seperti itu tentang organisasi? Kalau untuk itu anak kurang setuju juga kan, karena kan di organisasi bukan hanya untuk mendapat relasi atau teman yang banyak gitu kan. Di situ kan di organisasi kan kita diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin gitu, pemimpin bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah dan cara menyelesaikannya. Jadi tidak hanya untuk mendapat teman saja gitu. Kan itu. Menurut Welly gitu kan, berikan dong sarannya kepada mahasiswa yang akan mengikuti organisasi. Bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa menemukan, ataupun bagaimana sih tipsnya supaya kita itu bisa menemukan organisasi yang pas gitu dengan diri kita? Soalnya kan di organisasi kampus misalnya itu akan banyak sekali pilihannya, misalnya ada tari, organisasi untuk menulis, kaligrafi, dan juga berdakwah. Menurut Welly bagaimana sih caranya supaya kita bisa mencari yang pas gitu buat diri kita? Jadi cara untuk menemukan yang pas untuk kita yaitu yang pertama kita tuh harus mengetahui apa organisasi tersebut, mengetahui apa-apa aja yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi kan jika kita udah mengetahui kan kita bisa memilih tuh di organisasi mana yang kita rasanya senang dan nyaman gitu. Nanti kita bisa mengikuti organisasi sesuai dengan pilihan kita, dan juga kita harus mempertimbangkan
apakah kita ikut organisasi ini akan mengganggu kuliah kita atau tidak, kan karena tujuan utama kita tadi kan kuliah itu. Jadi harus pandai-pandai dalam memilah dan memilih organisasi itu. Itulah tadi wawancara kita bersama Saudari Welly. Semoga video ini bermanfaat untuk para penonton, dan kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.